Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tema renungan saat ini adalah spesial di hati Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mempunyai orang yang spesial di hati? Misalnya, ayah, ibu, suami, istri, anak, adik, kakak, sahabat, kekasih, atau teman-teman yang dekat dengan kita. Biasanya ada hal-hal tertentu yang ada di dalam diri mereka yang menjadikannya spesial di hati kita, bukan? Mereka punya tempat spesial di hati kita. Berbicara tentang spesial, ternyata kita pun juga spesial di mata Tuhan. Kita ini spesial karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27. Kita juga disebut anak-anaknya dan ahli-ahli warisnya. Roma 8 ayat 17. Kita dipandang sebagai biji matanya. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Masih banyak lagi firman Tuhan yang menunjukkan bahwa diri kita ini spesial di mata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ciptaan yang spesial di mata Allah, seharusnya ada juga hal-hal spesial yang kita lakukan supaya Allah bangga memiliki kita. Kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas seperti apa yang dimaksudkan? Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-9. Hidup dalam kesucian ayat yang ketiga. Tidak lagi melakukan dosa ayat 6. Melakukan kebenaran ayat yang ke-7. Apakah kita sudah menunjukkan hal-hal ini dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh? Kalau belum, itu tandanya kita tidak atau belum memahami siapa diri kita di mata Allah. Sebab jika kita menyadari kalau kita lahir dari Allah, maka kita tidak akan mau lagi hidup di dalam dosa. Saat kita hidup taat dan setia seperti yang Allah perintahkan, Allah akan bangga memiliki anak-anak seperti kita, dan iblis pun tidak akan berkutik. Saudara yang terkasih, apakah kita mau memiliki tempat spesial di hati Allah? Jika ya, mulailah ambil komitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan kita melakukan firman Tuhan setiap hari. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan kita ciptaan yang spesial. Karena itu, kita pun harus berusaha untuk memberikan yang terbaik dan spesial kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat dan setia kepada Tuhan, agar Tuhan bangga memiliki kita
dan biarlah Tuhan yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, karena Engkau telah menempatkan kami di hati-Mu sebagai orang-orang yang spesial dan berharga. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pemimpin negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri kami, di dalam mengambil setiap keputusan seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang akan membimbing mereka, agar bangsa kami memiliki karakter yang baik dan mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Sertai kami, berkati kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.